Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami, memberi napas kehidupan kami untuk pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari ini tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Jika firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab menyatakan prinsip tentang memberi dan menerima, menabur juga menuai. Hal ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan, berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang suka memberi adalah sesuatu yang pasti, dan hal itu pasti digenapinya. Kapan itu diberi? Hal itu adalah mutlak Allah yang tahu. Kapan itu terjadi? Yang pasti Allah tidak pernah berbohong. Dalam hidup, banyak orang ingin menikmati hidup berkelimpahan dan diberkati, tetapi dia tidak mau menerapkan pola hidup yang dikehendaki Tuhan. Berkat Tuhan mengalir sesuai dengan kemampuan kita untuk menerimanya, dan terkadang cara kita yang menghambat berkat itu adalah ketidaksiapan kita sendiri untuk menerima berkat itu. Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika memiliki banyak uang dan harta, maka pada saat itu Tuhan memeliharanya. Padahal banyak orang kaya hidupnya berkecukupan, bahkan berkelebihan, bukan dipelihara oleh Tuhan, melainkan oleh dunia, ataupun dia hartanya berasal dari setan atau pesugihan. Akibatnya, uang yang sangat banyak itu digunakan dengan sia-sia dan tanpa tanggung jawab. Bahkan uang itu dipakainya untuk melakukan kejahatan, bukan untuk melakukan pelbagai kebajikan. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak memperbolehkan orang Kristen menjadi kaya. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak memperbolehkan orang Kristen menjadi kaya. Sebaiknya ketika kita menjadi kaya, banyak uang, tanggung jawab yang
utama dan pertama adalah berbuat kebajikan untuk semua orang, dan untuk itulah kita diberkati punya banyak harta. Sebaiknya ketika kita menjadi kaya, banyak uang, tanggung jawab kita yang utama dan pertama adalah berbuat kebajikan untuk semua orang, dan untuk itulah kita diberkati punya banyak harta. Justru yang sering terjadi ketika seseorang merasakan kekurangan atau tidak punya apa-apa, barulah ia mulai belajar dengan mengatakan, Allah yang memelihara kami walaupun hidup kami begini keadaannya. Untuk itulah salah satu cara kalau kita ingin menguji kedewasaan seseorang dengan harta yang dia miliki, kita dapat melihatnya dari satu sifat sederhana, yaitu apakah orang tersebut lebih banyak memberi daripada menerima, atau justru sebaliknya, bahkan memakai harta atau kekuasaannya disalahgunakan untuk menerima dana bantuan. Kedewasaan iman akan terlihat ketika seseorang itu lebih banyak memberi daripada menerima, dan selalu mengingat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang budi atau Tuhan yang disogok dengan harta yang kita miliki. Tuhan akan memberikan kita tuaian sesuai dengan apa yang kita tabur. Ketika kita menabur dalam kebenaran dengan sukacita, maka kita pun akan menuai dengan cukup, bahkan berlimpah-limpah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan murah hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan murah hati. Ketika Tuhan membuat kita berkelimpahan atas segala kasih karunia-Nya, menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyak kita sudah memberi untuk Tuhan? Untuk itu, mari kita punya pemahaman. Memberi itu bukan berarti kehilangan, melainkan merupakan semacam tabungan, karena Allah sanggup membuat hidup kita berkelimpahan. Mari kita punya pemahaman. Memberi itu bukan berarti kehilangan, melainkan merupakan semacam tabungan, karena Allah sanggup membuat hidup kita berkelimpahan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwasanya Engkau memberkati kami, memberi kami cukup, bahkan berkelimpahan, bahkan berkelebihan. Kiranya dengan berkat yang kami terima, kami pergunakan itu untuk berbagai kebajikan, supaya kami disenangi orang banyak, karena Tuhan menuntun kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan yang baik. Untuk itu Tuhan, berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga jemaat-Mu, berkati lingkungan mereka, berkati setiap apa yang mereka pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.